Dia dijuluki singa Allah dan singa Rasulullah, seorang lelaki yang begitu perkasa, hingga namanya saja sudah membuat gentar masu-masu Islam. Siapakah gerangan pahlawan besar ini? Dia adalah Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad, yang hanya terpaut 2 tahun lebih tua. Masa muda Hamzah tumbuh sebagai pemuda tampan, bertubuh kekar, dan sangat disegani di kalangan Quraisy. Hobinya adalah berburu, hingga masyarakat Mekah pun tahu bila Hamzah tak ditemui, pasti sedang berburu di padang pasir. Hubungannya dengan Nabi Muhammad sangatlah khusus. Mereka tidak hanya sebagai paman dan keponakan, tetapi juga seperti saudara sepersusuan. Keduanya disusui oleh Suwaibah, budak perempuan Abu Lahab. Dalam tradisi Arab, ini menjadikan mereka seperti saudara kandung. Ketika Nabi Muhammad yang berusia 25 tahun hendak menikahi Khadijah yang berusia 40 tahun, Hamzahlah yang mendampingi keponakannya dalam prosesi pernikahan itu. Saat itu, tentu saja, wahyu belum turun dan Hamzah belum memeluk Islam. Keislaman yang penuh keberanian. Suatu hari, sepulang dari berburu, Hamzah mendengar kabar mengejutkan dari seorang budak perempuan. Abu Jahal telah menghina dan menyakiti keponakannya, Muhammad, di depan publik di Syafa. Darah Hamzah mendidih, dengan busur panah masih tergantung di punggungnya. Ia langsung menghadap Abu Jahal yang sedang duduk bersama para pemuka Quraisy. Dengan amarah membara, Hamzah memukul kepala Abu Jahal dengan busurnya hingga berdarah. Hamzah berserera lantang. Beraninya kau menyakiti Muhammad? Aku ini pengikutnya, dan aku mengikuti ajarannya. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusannya. Dalam sekejap, kabar menggemparkan seluruh Mekah. Hamzah bin Abdul Muthalib, sang jawara Quraisy, telah memeluk Islam. Keislamannya menjadi momentum besar bagi dakwah Rasulullah. Kini kaum muslimin memiliki pelindung yang sangat ditakuti musuh. Beberapa hari kemudian, Umar bin Khattab juga memeluk Islam kini. Dengan 2 orang kuat, Hamzah dan Umar, kaum muslimin mulai menunaikan salat secara terbuka di Ka'bah untuk pertama kalinya. 2 syaf terbentuk. Satu dipimpin Umar, satu lagi dipimpin Hamzah. Quraisy hanya bisa mematung, tak berani menghalangi peran dalam hijrah dan perang Badar. Ketika perintah hijrah ke Madinah turun, Hamzah dengan berani menyatakan, "Di depan Ka'bah, aku akan berhijrah. Siapa berani menghalangiku, akan kuhadapi." Dalam perang Badar, Hamzah tampil dengan gagah berani. Di dadanya terpasang bulu burung unta merah, simbol keberanian. Ketiga jawara Quraisy, Utbah, Syaibah, dan Walid, maju untuk duel 1 lawan 1. Maka tampillah 3 pendekar Islam, Hamzah, Ali, dan Ubaidah. Dalam waktu singkat, ketiga musuh tumbang. Hamzah dengan gemilang mengalahkan lawannya. Kemenangan dalam duel ini membangkitkan semangat kaum muslimin dan menjadi awal kemenangan gemilang di Badar. Namun, kemenangan Badar membuat Quraisy dendam. Mereka bersumpah, dalam pertempuran berikutnya, Hamzah harus tewas. Perang Uhud datang. Kaum Quraisy tak lupa dendam mereka. Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan, yang ayah dan saudaranya tewas di Badar, menyiapkan rencana jahat. Konspirasi pembunuhan Hamzah Hindun mendatangkan Wahsy, budak dari Habasyah yang mahir melempar tombak. "Bunuh Hamzah, perintah Hindun, dan kau akan kubebaskan." Wahsy pun mengintai Hamzah di medan Uhud. Dalam hatinya, ia ragu. Wajah Hamzah bercahaya seolah dilindungi malaikat, katanya dalam riwayat sejarah. Tapi kebebasan menggoda terlalu kuat. Tombak Wahsy menemukan sasarannya, singa Allah. Hamzah bin Abdul Muthalib gugur sebagai syahid. Tapi tragedi tak berhenti di situ. Hindun yang penuh dendam mendatangi jasad Hamzah, merobek dadanya, mengeluarkan hati pahlawan itu, dan bahkan berusaha mengunyahnya. Sebuah tindakan biadab yang melampaui segala batas perikemanusiaan. Kesedihan Rasulullah ketika Rasulullah menemukan jasad paman tercintanya. Beliau menangis tersedu-sedu. Tidak akan ada musibah yang lebih menyedihkanku setelah ini, sabda beliau. Dalam amarah dan kesedihan yang mendalam, Nabi
bersumpah akan membalas dengan membunuh 70 orang Quraisy. Namun, Allah menurunkan wahyu, dan jika kamu membalas, balaslah dengan balasan yang sama, dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. QS Anal 126. Ayat ini mengingatkan Rasulullah untuk memaafkan. Beliau pun menarik kembali sumpahnya dan memilih jalan kesabaran. Pelajaran abadi. Wahsy, si pembunuh Hamzah, hidup dalam penderitaan batin. Ia tak bisa tidur, selalu dihantui bayangan Hamzah. Akhirnya, di kemudian hari, ia pun memeluk Islam dan bertobat. Begitu pula Hindun binti Utbah. Pada Fatu Makkah, ia menerima Islam dan diampuni oleh Rasulullah. Inilah bukti agung kasih sayang Nabi yang mengutamakan pengampunan atas balas dendam. Warisan Hamzah yang abadi. Hamzah dimakamkan di Uhud. Rasulullah mensyalatkannya dengan takbir yang lebih banyak dari biasanya. Tanda betapa istimewanya paman beliau ini. Hingga hari ini, Hamzah dikenang sebagai pemimpin para syuhada. Ketika ziarah ke Madinah, umat Islam dianjurkan mengunjungi makamnya dan mengucapkan salam untuk Sang Singa Allah. Penutup, refleksi untuk kita. Wahai saudaraku, Hamzah dan para syuhada telah mengorbankan nyawa mereka agar Islam sampai kepada kita. Mereka rela mati demi agama yang kita anut hari ini. Namun, ironisnya, kita yang mewarisi perjuangan mereka seringkali terlalu lemah untuk sekadar menegakkan syalat 5 waktu atau meninggalkan dosa-dosa kecil. Sudahkah kita menghargai pengorbanan mereka? Mari kita buktikan dengan menguatkan komitmen kepada Allah, menegakkan kewajiban, dan meninggalkan segala yang dilarangnya. Hamzah telah menyelesaikan tugasnya. Kini, giliran kita.